Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah. Satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita ini terkait dengan seluruh apa yang kita lakukan adalah keikhlasan kita ini dalam melaksanakan amal perbuatan kita. Oleh karenanya setiap kita ini perlu untuk memahami secara mendalam makna dari sebuah ikhlas, supaya nanti setiap kita ini memiliki amal yang betul-betul ikhlas dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Secara kebahasaan ikhlas itu berasal dari kata akhlaso yukhlisu ikhlason. Kata ini berasal dari turunan kata yaitu kholaso. Kalau kholaso itu artinya bersih, tetapi kalau akhlaso itu artinya berpindahnya dari fi'il lazim ke fi'il muta'addi, di mana itu membutuhkan sebuah objek. Jadi kalau kholaso itu artinya bersih, tapi kalau akhlaso ini artinya membersihkan. Dan ikhlas itu berasal dari kata akhlaso itu. Jadi akhlaso yukhlisu ikhlason yang artinya membersihkan. Ada sesuatu objek yang harus kita bersihkan. Sehingga ketika kita ini bicara tentang ikhlas, maka di sana ada sesuatu yang harus kita bersihkan. Dan sesuatu yang harus kita bersihkan ini terkait dengan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau para ulama menyampaikan bahwa ikhlas itu adalah salah satu sendi utama diterimanya amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, orang itu kalau beramal ada dua kemungkinan yang ada pada dirinya. Kemungkinan pertama bahwa amal itu dilaksanakan secara terpaksa. Jadi ada kadang-kadang di antara kita ini yang melakukan perbuatan apapun itu bentuknya, tetapi didasari oleh sebuah keterpaksaan. Kemudian yang kedua, ada amal itu yang kita lakukan betul-betul karena kesadaran. Jadi ada yang terpaksa, ada yang karena kesadaran. Nah, amal yang dilakukan karena terpaksa ini adalah amal yang tidak memiliki nilai di hadapan Allah. Tetapi nanti amal itu yang dilakukan dengan kesadaran, itu pun nanti masih akan dipilah-pilah lagi. Apakah amal itu dilakukan dengan motivasi dasar selain Allah, atau motivasi dasar ada Allah dan ada selain Allah. Ini yang perlu untuk kita renungkan bersama. Tentu tujuannya adalah supaya amal kita itu diterima oleh Allah. Amal yang dilakukan karena kesadaran itu pertama, dasar atau motivasinya itu bukan karena Allah. Ini yang pernah dulu terjadi pada masa Rasulullah. Ada seorang sahabat itu yang ikut hijrah dari Makkah ke Yasrib, sebuah nama kota yang kemudian diganti dengan Madinatul Munawwarah Rasulullah. Itu dasarannya kalau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah itu disebutkan lidunya yusibuha au imra'atin yang kikuha. Hijrahnya itu karena persoalan dunia yang ingin ia dapatkan atau persoalan perempuan yang ingin dinikahinya. Maka Rasulullah menyampaikan fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu, pindahnya itu
nanti dia akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang ia niatkan itu. Kemudian yang kedua, ada orang yang melakukan amal perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, di sana itu ada Allah dan ada selain Allah. Jadi Allah ada di sana, tetapi selain Allah juga ada di sana. Jadi ada campuran, motivasinya itu karena Allah dan karena selain Allah. Untuk amal yang seperti ini, para ulama itu membagi dua kategori begitu. Yang pertama, kalau amal yang dilakukan itu dengan niatan dasar karena Allah dan selain Allah itu berada di pokok amal. Pokok amal itu misalnya sholat, misalnya puasa, zakat dan sebagainya berada di sana. Maka ini amal itu tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika niatan selain Allah itu terjadi pada furu'iyah, pada cabangnya. Jadi ada amal itu amal yang pokok, ada amal yang cabang begitu. Itu nanti pokoknya diterima oleh Allah, tetapi nanti cabangnya atau furu'nya ini nanti akan ditolak oleh Allah. Semisal begini, contoh yang gampang saja dalam kehidupan kita. Kita zakat, kita infak, kita sedekah. Ketika kita ini akan melakukan sedekah infak begitu, kita niati betul-betul karena Allah. Entah untuk apa itu kegiatannya, kita sudah niati karena Allah dan kita sudah siapkan, mohon maaf misalnya dari rumah saya mau sedekah itu 1 juta begitu. Tetapi ketika berada di lokasi, karena banyak orang yang di situ, mungkin kita bertemu dengan orang lain, bertemu dengan orang yang kita sungkani, misalnya Pak Camat, Pak Lurah, ada pejabat-pejabat tertentu yang awalnya kita ini ingin sedekah itu 1 juta begitu. Begitu kita bertemu dengan beberapa orang, maka berubah pikiran kita ini dari 1 juta menjadi 1,5 juta. Pokok dari ibadah kita ini sedekah. Awalnya kita niatkan 1 juta, tetapi karena ada motivasi lain selain Allah, kemudian kita ini sedekah kita itu 1,5 juta. Maka pokoknya ini akan diterima oleh Allah yang 1 juta, tetapi nanti furu'iyah cabang, di mana kita meniatkan ini bukan karena Allah, tetapi karena bertemu dengan banyak orang, maka furu'iyahnya ini nanti akan ditolak oleh Allah. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Sekali lagi, tujuan kita hanya satu, bagaimana amal kita nanti diterima oleh Allah. Penjelasan ini bisa dilihat di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi di dalam hadis yang pertama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.